Ya, kalau kita bandingkan dengan tuntutan ini itu lebih besar dibandingkan kenaikan upah di tahun 2023 ini. Relokasi, pindah ke wilayah yang memang upahnya rendah gitu dibanding beberapa kota yang memang upahnya relatif tinggi. Ya, subsidi buat rakyat jangan dihilangkan. Ya. Tempat ini untuk menggelar kegiatan dari Kota Makassar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persatuan, salam solidaritas. Ya, kembali lagi kita di channel Pustaka Buruh dengan saya Adi Mulyana. Kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan upah, karena di bulan November ini sudah tentu kawan-kawan buruh tahu bahwasanya di bulan November ini adalah penetapan kenaikan upah. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu aktivis ya, pejuang buruh lah ini. Kita sering lihat di parlemen jalanan. Ya, mungkin kenalkan diri dengan siapa saya berdiskusi kali ini nih. Ya, terima kasih Bung Ade. Aduh, gimana ya dibilang aktivis, bilang jalanan ini. Aduh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, untuk perkenalkan, nama saya Sumanto, selaku Sekretaris Jenderal Federasi Progresif SGBN. Ya, biar lebih akrab panggil aja Manto ya. Oke, itu Bung, untuk kenalnya. Dengan Bung Manto ya, selaku Sekretaris Progresif SGBN. Nah, di sini kita beberapa kali memang sudah membahas berkaitan dengan upah. Bahwasanya Bung Manto juga sudah tahu kan pasti bahwasanya buruh itu di tahun ini meminta kenaikan upah itu tuntutannya sebesar kenaikan upah sebesar 15%. Nah, berkaitan dengan itu bahwa kenaikan upah penetapannya di bulan November ini, nah ini bagaimana tanggapan Bung Manto sendiri berkaitan dengan isu kenaikan upah di tahun ini? Iya, sebelumnya kita sudah saling memahami gitu kan. Tadi bilang Bung Ade bahwa emang momentum kenaikan upah tuh pasti jatuh di bulan November gitu kan. Pemerintah sudah mengetuk palu ya kan, bagi kawan-kawan pekerja itu untuk mengalami kenaikan upah di tiap tahunnya. Nah, kita sadar gitu kan bahwa apa yang menjadi kebutuhan utama kawan-kawan pekerja adalah upah gitu kan. Dengan upah yang dia bisa mencukupi untuk kebutuhannya gitu kan. Nah, tadi dibilang bahwa di tahun 2024 gitu ya, kawan-kawan serikat pekerja ataupun buruh itu menuntut bahwa kenaikan upah tahun 2024 itu 15%. Betul. Gitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan tuntutan ini itu lebih besar dibandingkan kenaikan upah di tahun 2023 ini, teman. Karena kita melihat dari kenaikan upah ini ada landasan ataupun dasarnya dengan melihat bagaimana pertumbuhan perekonomian di wilayahnya dan juga inflasi di suatu wilayah itu sendiri. Betul. Nah, oke. Ini kan 15% itu adalah tuntutan buruh. Nah, tanggapan Bung Manto sendiri, apakah 15% itu bisa mencukupi kebutuhan buruh saat ini? Nah, itu tanggapan Bung Manto bagaimana tuh? Apakah 15% itu cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh? Ya, kalau soal kita membicarakan cukup atau tidak cukup itu kan dalam suatu mencukupi suatu kebutuhan dari sehari-hari, baik kawan-kawan buruh ataupun rakyat secara umum, dengan kenaikan upah ataupun tuntutan kawan-kawan serikat pekerja di tahun 2024 adalah 15%, yaitu kalau kita lihat ya sama aja gitu, dalam artian sama, dia nggak akan mengalami kesejahteraan ataupun dibilang cukup gitu kan, bila pemerintah itu sendiri tidak mencari solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan buruh, dalam artian kebutuhan sehari-harinya gitu kan, buat kebutuhan keluarganya gitu ataupun masyarakat secara umum. Ya, kita melihat gitu, karena kenaikan upah ataupun UMK ataupun UMP ini kan dia bagi pekerja yang lajang gitu. Bagaimana dengan pekerja yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai anak 1 bahkan 3, yaitu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhannya bila kenaikan upah di tahun 2024 ini
hanya 15% gitu. Karena 15% ini bisa tercukupi ataupun besaran kenaikan ini bisa tercukupi bagi kawan-kawan buruh dalam memenuhi kebutuhannya bila pemerintah pun bisa mengontrol. Dalam artian tuh mengontrol soal harga-harga sembako nih gitu kan. Karena setiap tahun kawan-kawan pasti melihat, mungkin Bung Ade sendiri sebagai pekerja bisa mengalami sendiri nih. Di sini ngontrak gitu kan. Ya, betul. Terus kenaikan upah naik, kontrakan harga naik, ya, beras naik, gitu kan. Bahkan mungkin harga-harga sembako lain naik. Enggak, seperti itu juga kan. Iya, betul. Makanya peran pemerintah ini perlu diterapkan, perlu memperhatikan rakyatnya gitu dalam kenaikan upah ini. Ya pemerintah harus peran adil dalam menstabilkan harga-harga sembako itu sendiri. Nah itu. Ya artinya saya menyimpulkan yang disampaikan Bung Manto bahwasanya upah itu tidak akan cukup bila upahnya naik tapi kebutuhan hidupnya itu juga naik gitu kan. Contoh kita buruh misalkan tuntutan kita 15% nih. Nah, tapi di samping itu kebutuhan-kebutuhan lain itu naik gitu kan, kayak sembako, segala listrik, BBM ya. Artinya 15% pun itu tidak mensejahterakan jika kebutuhannya sendiri ikut naik gitu. Betul. Upah naik, kebutuhan juga naik gitu kan. Nah, itu kan yang sering kali terjadi deh kan. Bahkan ya ini udah bukan rahasia umum lagi. Setiap naik upah kawan-kawan buruh di tahunnya pasti diiringi dengan kenaikan sembako kan gitu. Jadi harapannya ketika misalkan upahnya naik, ya kebutuhannya pun pemerintah mampu mengontrol itu kenaikan-kenaikan kebutuhan hidupnya. Nah, di samping itu ada pertanyaan seperti ini juga, Bung Manto. Karena tuntutan buruh ini bagi perusahaan banyak yang saya lihat itu di media terlalu besar gitu kan, 15%. Apakah dari buruh sendiri apakah tidak khawatir jika misalkan kenaikan tuntutan buruh itu adalah 15%, tapi banyak perusahaan akan relokasi pindah ke wilayah yang memang upahnya rendah gitu dibanding beberapa kota yang memang upahnya relatif tinggi. Apakah dari buruh sendiri itu tidak khawatir jika memang nanti kenaikannya itu tuntutannya sebesar itu? Iya, inilah yang dibilang emang seringkali atau ini bisa menjadi problem kawan-kawan buruh gitu kan. Dengan upah yang tinggi, upah yang besar, emang seringkali menjadi dua kali pikir buat si perusahaan ini untuk memberikan upah yang besar bagi kawan-kawan pekerjaannya gitu kan. Karena ya kita tahu sendiri bahwa pengusaha ini pasti dia akan mencari keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran dia kan gitu. Ya, makanya ya ini peran pemerintah yang lebih, aku bilang dia lebih aktif lagi gitu kan. Karena emang dengan kenaikan 15% ini yang selama ini terjadi, setiap kenaikan itu ya tidak melihat kenaikan di beberapa wilayah dalam kenaikan upah ini kan. Karena emang tadi dibilang bahwa dengan harga ataupun upah kawan-kawan pekerja di suatu wilayah, misalkan di Tangerang, Jakarta, ataupun di Cikarang, ataupun di Bekasi, yang selama ini kita lihat upah di wilayah ini yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain nih, kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun di daerah di luar Jawa pun dia lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah yang tadi aku sebutkan. Makanya harapannya tentang upah ini bukan lagi melihat kenaikan upah berdasarkan ataupun inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi ataupun UMK ataupun UMP gitu kan. Tapi bagaimana pemerintah untuk menggunakan sistem pengupahan ini adalah sistem layak nasional gitu. Dalam artian ya agar di setiap wilayah yang tadinya upahnya kecil dia mempunyai standar minimal gitu kan. Dalam artian ya kita mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan sekarang, yang kawasan besar itu adalah kawasan di wilayah Bekasi ini yang dibilang kawasan terbesar di Asia kan gitu. Cuman dengan harga upah buruh yang tinggi dia akan mencari relokasi wilayah-wilayah yang upahnya rendah kan gitu. Makanya ya perusahaan ataupun negara ini harapannya bisa menyetarakan upah di beberapa wilayah agar tidak menimbulkan rasa kecemburuan bagi kawan-kawan pekerja yang lain. Betul. Ya.
Oke, mungkin ini apa ya? Pesan juga mungkin ya untuk pemerintah. Karena harapan buruh ini adalah di tahun 2024 itu terjadi kenaikan upah gitu ya. Harapannya upahnya besar. Tapi ada pesan lagi untuk pemerintah bahwasanya ketika upah buruh ini naik, jangan sampai kebutuhan hidupnya juga naik. Ya, betul. Ini pesan untuk pemerintah. Subsidi-subsidi buat rakyat jangan dihilangkan. Ya, subsidi-subsidi jangan dihilangkan, kebutuhan pemerintah mampu kontrol. Nah, itu mungkin pesan dari kami selaku buruh kepada pemerintah, naikkan upah buruh di tahun 2024 ini dan kontrol kenaikan kebutuhan hidup. Ya, mungkin itu aja Bung Manto diskusi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga nanti kita dapat berbincang-bincang lagi dan diskusi di kesempatan yang lain. Oke, nah, terima kasih juga Pak. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan, salam solidaritas. Hidup buruh. Hidup.